wa muhyiyit sunnatan, dan orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah-sunnah Nabi dilaksanakan, termasuk orang-orang yang akan mendapat naungan di hari kiamat. Alimun, mu'talimun, mau mengajar agama, itulah di antara orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa libadihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين وخاصة إلى أولياء السماء قدس الله سرهم وبارك الله بعلومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا نفعنا الله بعلومهم وغفر الله ذنوبهم وتقبل الله أعمالهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخاصة إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا غفر الله ذنوبهم وتقبل الله أعمالهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Barokah Fatihah untuk para takmir beserta imam beserta jamaahnya Masjid Agung Sidoarjo yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan barokah Fatihah para almarhumin amal kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala dosa dan kekurangannya senantiasa di dalam ampunan dan maghfirahnya. Ibarawati wasrimil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah Fatihah untuk keluarga kita semua. Mudah-mudahan dengan barakah Fatihah keluarga kita senantiasa di dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari macam-macam musibah, dihindarkan dari macam-macam penyakit, dihindarkan dari segala perbuatan maksiat, dan mudah-mudahan keluarga kita yang diganjar sakit segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan putra putri cucu keturunan kita dijadikan putra putri cucu keturunan yang sholihin sholihat min ahlil ilmi wa ahlil khair, dikaruniai akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur, dikasih otak yang cerdas,
derajat yang tinggi dunia maupun akhiratnya. Ibarakati wa sirri min Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin atas limpah rahmatnya. Hanya semata-mata karena rahmatnya sehingga kita ditakdirkan dijadikan orang yang mau, mampu dan sempat jamaah di Masjid Agung beserta mengikuti kajian-kajian subuh yang ada pada pagi hari ini. Sebab sebagaimana kita ketahui bersama bahwa segala sesuatu yang berbentuk kebaikan itu tidak akan berjalan kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya betapa beratnya seseorang untuk melakukan suatu ketaatan manakala belum dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita alhamdulillahirabbil alamin, dengan kita mengikuti kajian-kajian semoga akan menambah rahmatnya Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita. Kitab Riyadhus Shalihin karya Syekh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf Ad-Dimashqi atau An-Nawawi yang dikenal dengan Imam Nawawi. Sampai hadis pada 375. Masih pada bab keutamaan saling menyayangi antara kaum muslimin, menyayangi karena Allah, mencintai seseorang karena Allah, dan mendorong untuk melakukan yang demikian. Hadis-hadisnya wa an Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dari Sayyidina Anas bin Malik. Anin Nabi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ulang sedikit hadis ini. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ini dawuh Kanjeng Nabi, ada 3 perkara. Barang siapa yang kehinggapan atau di dalam dirinya terdapat 3 perkara ini, maka dia benar-benar telah merasakan halawatal iman, manisnya iman. Jadi ada perkara 3 perkara ini, manakala hal ini telah berada pada diri seseorang, Kanjeng Nabi dawuh, orang itu benar-benar telah merasakan manisnya iman. 3 perkara itu apa saja? Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, manakala Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai dari segala sesuatu. Jadi lebih dicintai dari selain keduanya. Dalam arti memberikan prioritas, mengutamakan sesuatu yang dibutuhkan terhadap Allah dan terhadap Rasulnya daripada selain dari Allah dan Rasulnya. Yang pertama.
Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Ini dalil yang berkaitan dengan bab mencintai seseorang karena Allah. Yang kedua, manakala seseorang itu menyayangi orang lain, la yuhibbu illallah, tapi menyayanginya itu bukan karena nafsu, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti menyayangi karena Allah itu apa? Ini keterangannya, tuhibbul mar'u la tuhibbuhu illallah. Berarti manakala seseorang itu telah mencintai saudara yang lain, yaitu tidak mencintai hanya karena Allah. Artinya ini, la tuhibbuhu liqarabah. Orang menyayang lain bukan karena hubungan keluarga, wala limalin, dan bukan karena harta bendanya. Kita mencintai orang lain, senang kepada orang lain bukan karena melihat harta bendanya. Wala lijahin, dan bukan karena pangkat jabatannya atau kedudukannya. Kita diperintahkan menyayangi kepada orang lain karena Allah, bukan karena kedudukannya. Wala li syai'in minad dunya, dan bukan karena sesuatu yang berkaitan dengan urusan duniawi. Tapi innama tuhibbuhu lillah, akan tapi kita mencintai atau menyayangi orang lain itu tuhibbuhu lillah, benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu yang bagaimana? Karena kebaikan orang itu, karena kesolehannya, karena ibadahnya dan lain sebagainya. Itulah kita dianjurkan agar menyayangi antara satu dengan yang lain. Manakala hal ini sudah terhinggap pada diri seseorang, maka Kanjeng Nabi dawuh orang itu akan bisa merasakan halawatal iman, manisnya iman. Artinya apa? Istilzazit ta'ah, merasakan nikmatnya taat, bisa merasakan nikmatnya ibadah, bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Pokoknya ketika kita melakukan suatu ketaatan, ibadah kepada Allah, rasanya itu nikmat, ya. Rasanya itu lazat, nikmat. Wa tahmilul masyak fid din, dan manakala rasa mencintai karena Allah itu sudah tertanam pada diri seorang, termasuk bisa merasakan manisnya iman itu adalah apabila seorang tahan terhadap keberatan-keberatan fitini di dalam melakukan suatu ibadah. Jadi manisnya iman itu manakala seseorang sudah bisa menahan beratnya ibadah itu terasa ringan, berarti sudah bisa merasakan manisnya iman. Betapa bangun malam jauh dari subuh itu betapa beratnya, ya. Kemudian sedekah itu betapa beratnya. Tapi manakala orang sudah mampu menahan keberatan-keberatan di dalam agama, itulah di antara tanda-tanda seseorang sudah merasakan manisnya iman. Wa isari dzalika ala aghradid dunya,
Yang dinamakan merasakan manisnya iman itu manakala seseorang bisa isaridzalika, memprioritaskan dalam hal urusan ibadah, ketaatan, ala aghradid dunya, berarti menduakan, berarti menomorduakan hal-hal yang berkaitan dengan aghradid dunya, urusan-urusan dunia. Jadi, semoga nanti pada akhirnya kita pakai untuk introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah bisa merasakan lazatnya, manisnya iman, apa belum? Nah, kita koreksi melalui dawuh-dawuhipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Jadi merasakan nikmatnya taat dan mampu menahan keberatan-keberatan daripada pelaksanaan ibadah, dan kemudian mendahulukan urusan ibadah daripada urusan dunia. Itu yang bisa namakan halawatul iman. Dan itu bisa dicapai dawuh Kanjeng Nabi melalui salah satunya adalah manakala seseorang sudah bisa mencintai orang lain karena Allah. Ya, contohnya jenengan semuanya saja. Kita berteman di masjid ini bukan karena apa-apa, tapi karena kita melihat kebaikan teman kita, kesolehan teman kita, karena ibadahnya, kemudian kita senang. Ya. Kalau sudah kita senang terhadap teman-teman kita yang bacanya taat, yang istiqomah ke masjid, ya, kita mencintai itu, ya, itulah kemudian kita sudah termasuk merasakan manisnya iman. Sholat nyaman, sujud nyaman, baca Al-Quran nyaman, dan lain sebagainya. Itu diantara fadilah keutamaan manakala seseorang mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pada hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, dawuh sabukanya Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Sab'atun, ada 7 golongan. Yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu, di mana 7 golongan orang ini akan berada di naungan Allah ketika nanti pada hari kiamat, di mana pada waktu itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya, kita banyak mendapat keterangan tentang yaumil mahsyar, yaumul qiyamah. Tidak ada naungan yang bisa menaungi kecuali naungan Allah. Nah, ini ada 7 orang atau 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari itu nanti. Yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang adil yaitu pemimpin yang tidak menyimpang dari aturan-aturan Allah. Ya, mana hak yang harus diberikan dan mana kewajiban yang mesti dilakukan. Jadi orang yang menjadi pemimpin mulai dari atas sampai bawah. Dan pada bab yang menerangkan tentang kepemimpinan, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap kita itu adalah pemimpin.
Seorang laki-laki sebagai pemimpin terhadap rumah tangganya, ya, itu manakala bisa berbuat adil akan berada di naungan Allah. Kemudian yang kedua, wasabun nasa'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Dan seorang pemuda yang semangat di dalam ibadah kepada Allah azza wa jalla. Ya, ini mengapa dalam hal ini diutamakan? Karena biasanya yang semangat melakukan ibadah itu lewis lansia ini kertas semangat. Biasanya cik nom tadi kan cik rodok males. Nah, niki manakala ada pemuda yang mempunyai semangat dalam ibadah, ya itu loh betapa nanti akan berada di naungan Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Kemudian yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Ini potensi terhadap kita. Yang ketiga adalah orang yang hatinya selalu memikirkan masjid. Ya, artinya mu'allakun hatinya itu dicantolno. Ya, dicantolno ini dalam arti selalu memikirkan waktu masjid, waktu sholat. Bukan hanya sekedar waktu sholat, tapi juga memikirkan tentang kondisi masjid, kemakmurannya bagaimana, keadaannya bagaimana. Jadi orang-orang yang mampu berpikir demikian, betapa itu nanti akan berada di naungan Allah ketika tidak ada naungan selain naungan Allah. Ya, artinya selalu mikir masjid. Musono sing ngadani taturung, bagaimana kebersihannya, bagaimana penataan dan lain sebagainya. Selalu mikir. Ya, bentar-bentar melihat jam sudah waktunya sholat atau belum. Jadi ini potensi buat kita, manakala kita hatinya selalu memikirkan masjid, maka termasuk orang-orang yang akan berada di naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kemudian warajulani tahabba fillah, yang berkaitan dengan dalil bab ini, dan dua orang yang tahabba fillah, yang berkasih sayang karena Allah, berkaitan dengan bab ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dia berkumpul itu karena urusan yang berkaitan dengan Allah, dengan kaitan ibadah, wa tafarraqa, dan berpisah nanti ya juga berkaitan dengan masalah ibadah. Ngumpulnya di masjid ya itu ya karena jamaah, karena pengajian dan sebagainya. Itu selalu berhubungan. Ya, itu dalam arti itulah orang-orang yang menyayangi keduanya. Tahabba fillah, yang menyayangi karena Allah. Berkumpul ya karena memikirkan masalah ibadah, mikirin syiar Islam, dan berpisah juga memikirkan dalam urusan ibadah. Kemudian warajulun da'athu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin. Kemudian ini ada orang laki-laki yang digoda perempuan yang mempunyai kedudukan dan sangat cantik. Orang laki yaitu digoda oleh perempuan yang punya kedudukan dan sangat cantik. Kemudian faqala, dia mengucapkan inni akhafullah, aku takut terhadap Allah. Takut terhadap Allah sehingga dia sampai tidak mau melakukan suatu perbuatan zina tersebut. Ya, seperti pada kisah yang lalu, yaitu ada 3 orang yang terjebak di dalam goa. Satu di antaranya adalah seorang laki-laki yang mencintai
termasuk masih saudaranya, tapi sangat cantik. Segala sesuatunya sudah diberikan. Tinggal melakukan suatu perbuatan yang tidak senonoh. Tapi kemudian dia ingat takut kepada Allah. Orang yang demikian itulah yang berhak mendapatkan naungan Allah nanti di hari kiamat. Wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin. Dan orang yang bersedekah, ini potensi juga kita bersedekah, tapi fa'akhfaha hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiku yaminuhu. Jadi orang yang bersedekah tapi dia mampu menyembunyikan, artinya fa'akhfa sampai-sampai seakan-akan hatta la ta'lama simaluhu. Kanjeng Nabi sampai mengibaratkan sampai seakan-akan tangan kirinya itu tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Sampai dengan manakala kita mampu berbuat demikian. Jadi betul-betul sedekah, menolong orang, memberikan orang itu tidak pakai untuk show, tidak pakai untuk dilihat oleh orang lain. Manakala kita mampu berbuat demikian, betapa Allah menjanjikan akan menaungi orang tersebut pada hari kiamat. Dan ini adalah potensi buat kita yang bisa kita lakukan. Artinya ini apa? Kita mesti memerangi nafsu yang ada pada diri kita. Nafsu kita itu kebanyakan kan yaitu kalau manakala kita bersedekah, maunya itu kan ingin dilihat oleh orang lain. Orang lain aja tidak mendengar, tapi diperdengarkan, disampaikan kepada yang lain agar dia mendengar kalau saya sedekah. Inilah, jadi hadis ini bisa kita pakai untuk nasihat kepada diri kita. Kalau kita ingin mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, coba kita belajar yang demikian. Kemudian warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu, dan orang yang berzikir kepada Allah khaliyan dalam keadaan sepi. Kemudian fafadat ainahu, kemudian kedua matanya itu mengeluarkan air mata. Jadi ketika posisi kita sholat malam di rumah kita masing-masing dalam keadaan sepi, kesendirian, lalu mengingat dosa-dosa kita, mengingat kelalaian kita, ya, mengingat zalim kita, akhirnya keluarlah air mata. Yang mampu demikian itulah di antara orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Muttafaqun alaih, hadis ini sepakat antara dua ahli hadis, yakni antara Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qauluhu sab'atun yudhilluhumullah, artinya 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, ay dhilli arsyihi, nanti akan berada di naungan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal aras itu wallahu alam bentuknya yang bagaimana, sih jelas itu merupakan kekuasaan Allah. Fi hadzal hadis, pada hadis ini al-hassu mendorong kepada kita, memberikan motivasi ala hadhil khisal, pada 7 perkara ini, wat takhalluqu biha, dan agar kita bisa berakhlak dengan 7 perkara tersebut. Jadi hadis ini mengandung suatu pengertian agar kita
mempunyai akhlak seperti 7 perkara tersebut, yakni akhlaknya apa? Menjadi imam yang adil. Kalau pemuda menjadi pemuda yang semangat di dalam ibadah kepada Allah, dan menjadi orang yang hatinya selalu digantungkan kepada masjid, selalu mikir ke masjid. Dan 2 orang yang saling menyayangi karena Allah dan berpisah karena Allah, agar berakhlak seperti itu. Warajulun, dan jadi orang yang mampu menahan nafsu manakala kita dirayu oleh orang lain, dan berkata, saya takut kepada Allah, dan supaya berakhlak menjadi orang yang bersedekah tapi tidak untuk pameran, yang benar-benar karena Allah, sampai seakan-akan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Wa qad nazamaha ba'duhum, kemudian ada ulama yang membuat nazam, membuat syair. Jadi kita tahu bahwa orang-orang Arab itu memang senang bersyair, ya, sampai di antara turunnya Al-Quran itu sampai mengalahkan orang-orang ahli syair yang ada di sana. Terkenal syairnya. Syair, ya, syair itu orangnya, kalau syair itu adalah nazomannya. Ini lagu-lagu nazoman itu kan biasanya mengikuti unasun ruwaina fi sahihaini sab'atun yudhilluhumur rahmanu fi bardi dhilli muhibbun afifun nasi'un mutasaddiqu wabakin musallin wal imami bi'adlihi. Jadi syair ini pengejawantahan dari hadis di atas. Unruwaina fi sahihaini sab'atun. Jadi kami meriwayatkan fi sahihaini dari 2 hadis sahih, ini Bukhari dan Muslim. Ada unasun sab'atun, ada 7 orang. Yuzilluhumur rahman fi bardi dhilli, di mana 7 golongan tersebut akan berada di naungan zat Rahman, zat Maha-Pengasih, yakni Allah, fi bardi dhillihi, pada kedinginnya naungan Allah. Yang pertama, yakni muhibbun, yakni orang yang mencintai, yang menyayangi karena Allah. Afifun, orang yang menjaga harga dirinya. Menjaga harga diri itu dalam arti dia meskipun tidak ada, tidak sampai meminta-minta. Nasiun, kemudian orang pemuda itu tadi yang semangat di dalam melakukan suatu ibadah. Mutasaddiqun, orang yang bersedekah tapi dengan disembunyikannya. Wabakin, dan orang yang bisa menangis ketika dalam keadaan sepi. Jadi nangis bukan dibuat-buat, tapi betul-betul karena mengagumi keagungan Allah dan merasa zalimnya dirinya. Lalu musallin adalah orang-orang yang melakukan sholat, musallin, wal imamu bi'adlihi, dan pemimpin yang bisa melaksanakannya dengan keadilan. Ini diantara yang disairkan oleh penyair di dalam kitab ini. Jadi menguraikan untuk memudahkan hafal itu
adalah dengan membuat syair semacam ini. Padahal masih banyak keterangan-keterangan yang lain yang menyebabkan seseorang itu adalah berada di naungan Allah. Dalam hal ini dijelaskan oleh penyusun kitab ini, wa qad awrada ba'dahumul khisal allati tujibu idlalillah li ashabiha. Wa qad awrada, dan sungguh telah menyampaikan ba'dhum sebagian ulama al-khisal beberapa perkara allati tujibu idlalillah yang bisa menyebabkan mendapatkan naungan Allah bagi pelakunya. Ini disampaikan fabalagha tis'atan wa samanina. Artinya setelah ulama itu menyampaikan itu hitungannya bahkan sampai tis'atan itu 9, samanin 80, sehingga sampai dihitung sampai 89 hal-hal yang bisa mendatangkan naungan Allah di hari kiamat. Minha, di antaranya yang pertama adalah al-jihad fi sabilillah, yakni berjuang di jalan Allah. Salah satu di antaranya adalah jihad menghadapi musuh-musuh Islam. Yang kedua, wa indzarul mu'siri. Yang ini potensi bagi kita. Wa indzarul mu'siri itu menantikan ya apa? Wa indzarul mu'siri menangguhkan orang yang hutang kepada kita yang mempunyai kesulitan. Jadi lek ana koncone dhewe mempunyai utang, kemudian dia merasa kesulitan, kita tangguhkan, kita beri kelonggaran. Ya, itu termasuk orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Yang ketiga, wasabri, dan sabar. Bab sabar, kita tahu sabar di dalam melakukan taat dan sabar di dalam meninggalkan maksiat. Sabar dalam arti tahan. Wa husnul khuluqi, dan orang yang berakhlak yang baik. Kita tahu akhlakul karimah, akhlak yang terpuji adalah akan tercermin dalam bentuk sikap, ucapan, dan tingkah laku. Manakala ucapannya, tingkah lakunya, dan sikapnya itu adalah tidak menyakiti orang lain, maka dalam hal inilah termasuk diantaranya yang dinamakan husnul khuluq, akhlak yang baik, tidak menyakiti orang lain. Ya. Kemudian wa kafalatul yatimi, termasuk orang yang akan mendapatkan naungan Allah nanti adalah orang yang menanggung biaya anak-anak yatim. Menanggung, diramut, dan lain sebagainya. Sampai kanjeng Nabi dawuh, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Aku Nabi dengan orang-orang yang menanggung anak yatim akan berada di surga bagaikan dua jari ini. Jadi berjejernya dengan Rasulullah itu adalah bagaikan dempetnya dua jari. Kemudian yang keenam, wasidqu, dan jujur. Di antara orang-orang yang akan mendapatkan naungan hari kiamat, yaitu orang yang jujur ya dalam sikap, ucapan, juga tingkah laku. Wan nushu, dan orang yang memberikan nasihat, selalu memberikan nasihat kepada teman-temannya untuk diajak untuk berbuat baik,
tidak ingin temannya melakukan sesuatu yang tidak baik. Kemudian watarkuz zina, dan meninggalkan perbuatan zina. Wal hilmu, dan sabar. Ini sabar dalam hal menahan emosi kemarahan. Halim, jadi orang yang halim itu adalah orang yang sabar. Wa hifdzil Quran, dan para penghafal Al-Quran. Makanya penghafal Al-Quran yaitu akan berada di naungan Allah pada hari kiamat. Kemudian wa iyadatul mardo, dan besuk atau menyambangi orang yang sakit. Nah, kita potensi untuk ini ya, karena mencintai karena Allah itu sama sahabat, temannya sakit kita sambangi. Kemudian wa isba'u ja'iin, dan memberikan makan kepada orang yang lapar. Ada orang kelaparan, kita beri makan. Wasilatur rahimi, dan menyambung hubungan keluarga. Wa muhyiyit sunnatan, dan orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah-sunnah Nabi dilaksanakan, termasuk orang-orang yang akan mendapat naungan di hari kiamat. Wabina masjidin, dan orang yang membangun masjid. Ya, masjid dalam hal ini berjariah. Wa muallimudinin, dan orang yang mau mengajarkan agama. Alimun, mu'talimun, mau mengajar agama. Itulah di antara orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Dengan kita mengkaji ini, mudah-mudahan kita semua supaya bertahalluq, berakhlak seperti ini, akhirnya mendapat rahmat Allah, mau dan mampu berakhlak seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Bi barakati wasirri min Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.